Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali di channel Kang Sapar. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi terkait batas usia masuk sekolah untuk semua jenjang, baik TK, kemudian SD, SMP, dan juga SMA pada penerimaan peserta didik baru di tahun 2024. Seperti diketahui teman-teman bahwa terkait batas usia masuk sekolah ini, itu sudah ada ketentuan resminya, sudah ada peraturan resminya dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Peraturan resmi tersebut bisa kita lihat di Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga sekolah menengah kejuruan. Jadi semua jenjang di sini sudah ada ketentuannya ya teman-teman. Jadi acuannya sudah jelas, yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi ini acuan buat kita ya, baik para orang tua termasuk juga para panitia PPDB atau para guru di sekolah di masing-masing jenjang. Baik, yang pertama kita langsung saja ini ketentuan batas usia masuk sekolah pada jenjang TK ya atau taman kanak-kanak. Nah, di sini di pasal 3 disebutkan bahwa calon peserta didik baru untuk jenjang TK itu harus memenuhi persyaratan usia. Nah, ini persyaratan usianya ada 2 ya. Yang pertama, ini untuk kelompok A, karena seperti diketahui bahwa di TK itu kan ada TKA, ada TKB ya, ada kelompok A, kelompok B. Maka untuk kelompok A, di sini ketentuan usianya minimal 4 tahun dan maksimalnya 5 tahun. Jadi usia 4 sampai 5 tahun berarti ya untuk TK kelompok A. Nah, sementara untuk TK kelompok B, batas usia TK kelompok B ini minimal usianya 5 tahun dan maksimal usianya 6 tahun. Ya, ini ketentuannya ya teman-teman untuk jenjang taman kanak-kanak atau TK. Kemudian selanjutnya untuk ketentuan batas usia masuk sekolah pada jenjang sekolah dasar atau SD. Ini ada di pasal 4. Di situ dikatakan bahwa calon peserta didik baru kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia. Nah, ini syarat usianya untuk SD nih. Yang pertama, ini 7 tahun ya. Usia masuk SD ini 7 tahun. Nah, kemudian untuk minimal usia atau paling rendahnya itu adalah 6 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan. Jadi kalau PPDB 2024 berarti per tanggal, jadi 6 tahunnya itu usia 6 tahunnya di tanggal 1 Juli 2024 berarti. Jadi pas gitu ya. Ini ketentuan untuk usia pada jenjang SD. Nah, ini ada ketentuan tambahan teman-teman ya terkait batas usia pada jenjang SD. Nah, di ayat 2-nya di sini, dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan atau mengutamakan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 itu yang berusia 7 tahun. Nah, jadi prioritas pertama itu harus yang 7 tahun dulu teman-teman ya. Begitu. Nah, kemudian untuk persyaratan usia minimal tadi paling rendah yaitu 6 6 tahun ya yang tadi yang sesuai dengan poin 1 huruf B itu dapat dikecualikan menjadi paling rendahnya 5 tahun. Nah, jadi walaupun tadi disebutkan minimal 6 tahun, sebetulnya bisa usia minimalnya itu bisa juga 5 tahun gitu ya.
paling rendahnya 5 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan atau di tahun penerimaan PPDB-nya. Itu bagi calon peserta didik yang memiliki. Nah, ini ada apa namanya yang dikecualikan. Boleh 5 tahun dengan syarat. Nah, ini syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama adalah anak tersebut memiliki kecerdasan, ya, memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa. Lalu yang keduanya adalah memiliki kesiapan psikis. Nah, ini jadi boleh usia 5 tahun diterima atau boleh dimasukkan ke SD dengan 2 syarat ini gitu ya. Jadi memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kemudian yang keduanya adalah kesiapan psikis. Nah, ini ketentuan lanjutannya. Jadi bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis tadi ya, itu harus dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jadi tidak hanya sekedar dengan rekomendasi berupa kata-kata saja gitu ya. Misalkan dari orang tuanya, tapi harus ada rekomendasi tertulis dari psikolog begitu. Nah, kemudian dalam hal psikolog profesional, ketika misalkan tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan. Nah, ini ternyata bisa juga ketika psikolognya tidak ada, bisa juga direkomendasikan oleh guru sekolah yang bersangkutan. Ketika memang anak tersebut walaupun usia masih 5 tahun tetapi memiliki bakat ataupun kecerdasan istimewa begitu ya, dan juga memiliki kesiapan. Itu teman-teman untuk ketentuan batas usia masuk sekolah untuk jenjang SD ya. Nah, kemudian untuk jenjang SMP sekarang ini ada di pasal 5 ya. Ketentuan batas usia pada jenjang SMP. Di sini di pasal 5 dikatakan bahwa calon peserta didik baru kelas 7 ya, kelas 7 SMP itu harus memenuhi persyaratan. Nah, di sini persyaratan usianya itu paling tinggi, usia paling tingginya adalah 15 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan. Jadi di sini ada persyaratan usia maksimal, teman-teman ya. Jadi usia minimalnya ini tidak ada ya untuk jenjang SMP. Jadi usia maksimalnya itu 15 tahun. Jadi kalau lebih dari 15 tahun, maka tidak bisa diterima di jenjang SMP. Itu syarat pertama. Kemudian syarat keduanya harus sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat SD. Jadi sudah lulus gitu ya, sudah lulus SD atau bentuk lainnya yang sederajat. Jadi ketentuan usia minimal tidak ada di sini ya. Jadi yang penting anak tersebut sudah selesai pada jenjang sebelumnya atau jenjang SD atau jenjang yang sederajat, misalkan paket A begitu ya. Itu teman-teman untuk batas usia masuk sekolah pada jenjang SMP. Nah, kemudian selanjutnya batas usia masuk sekolah pada jenjang SMA atau SMK ini ada di pasal 6 ya. Di sini disebutkan bahwa calon peserta didik baru kelas 10 baik SMA maupun SMK itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama ini usia paling tinggi atau maksimalnya itu adalah 21 tahun. Usia maksimalnya 21 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan. Jadi kalau lebih dari 21 tahun, maka si calon peserta didik tersebut tidak bisa diterima ya untuk masuk jenjang SMA ataupun SMK. Jadi maksimalnya 21 tahun. Kemudian syarat yang keduanya tentu harus sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP atau sederajat gitu ya. Baik itu MTS ataupun misalnya paket B ya, paket B. Itu syarat keduanya. Kemudian untuk pembuktian usia. Nah, ini ya. Jadi
ketika misalkan di saat pendaftaran, para orang tua memberikan informasi terkait usia anaknya, maka, sekarang tinggal dibuktikan, ya. Jadi panitia PPDB itu harus, meminta bukti, berkas ya. Apa saja? Bukti yang pertama ini adalah akta kelahiran. Jadi para orang tua ini harus menyiapkan akta kelahiran ya, karena nanti akan dilihat dari sini, eee, usianya sudah sampai berapa tahun gitu ya, sudah memenuhi syarat atau belum. Kemudian atau juga bisa menggunakan surat keterangan lahir ya, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Jadi di sini ada dua opsi ya teman-teman untuk persyaratan berkas tadi. Bisa akta kelahiran atau juga surat keterangan lahir. Jadi kalau anaknya belum dibuatkan akta, maka bisa menggunakan surat keterangan lahir yang lain ya. Tetapi dengan catatan harus ada legalisir ya dari pihak yang berwenang. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan mengenai batas usia ya sekolah di semua jenjang. Nah, ternyata di sini ada pengecualian, teman-teman ya. Artinya batas usia yang disebutkan tadi itu tidak berlaku bagi siapa? Nah, bagi sekolah dengan kriteria. Jadi untuk sekolah yang memiliki kriteria ini berarti tidak mesti menerapkan batas usia tadi. Nah, sekolah yang seperti apa? Yang pertama, yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Ya. Kemudian yang keduanya menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau daerah T3 begitu ya. Karena ini kaitannya dengan kondisi di daerah tersebut yang tidak memungkinkan untuk menerapkan batas usia sekolah. Jadi walaupun tadi sudah dibatasi usia-usianya, tetapi bisa dikecualikan atau ada pengecualian dengan syarat-syarat seperti di ayat kedua ini, begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, itu barangkali sedikit informasi terkait batas usia masuk sekolah untuk semua jenjang, baik TK, SD, SMP, dan juga SMA pada penerimaan peserta didik baru di tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.